sedikit berbagi kesaksian tentang bagaimana saya meyakini untuk mengambil saudari Daria menjadi pasangan hidup saya. Sebelumnya saya tidak pernah membayangkan sama sekali bisa kembali ke kampung, karena saya dulu tahun 99 itu sudah merantau ke Palembang, sudah kuliah di sana. Selama saya di sana sudah kurang lebih hampir 20 tahun di sana ya. Pulang juga ke jarang, hanya 1 tahun itu hanya 1 atau 2 kali. Kadang-kadang juga tidak pernah pulang sama sekali. Jadi perjalanan cinta kami sebetulnya itu bukan perjalanan yang mulus ya. Kami pernah membina teman waktu itu tahun 2016. Waktu itu ketika saya masih di Palembang, kami pernah berkomitmen untuk melanjutkan hubungan kami ke jenjang pernikahan. Tapi pada saat itu saya berpikir hubungan kami ini nggak mungkin seperti itu ya, nggak, sulit. Satu di Kuala, satu di Palembang seperti itu. Terus juga dari sisi pekerjaan juga saya berpikir waktu itu sangat tidak mungkin, sulit untuk ketika nanti kami nikah akan jadi seiring perjalanan waktu. Waktu itu saya putuskan, walaupun secara sepihak mengakhiri hubungan, dan saya kembali berkonsentrasi di usaha saya di sana. Kemudian pada tahun 2019, karena pada waktu itu tahun 2018 itu orang tua yang laki-laki juga sudah dipanggil Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang mengurus rumah, yang mengurus keluarga, mengurus adik seperti itu ya. Jadi tahun 2019 saya pulang ke kampung halaman di Kartapura. Tapi sampai di situ juga kami belum ada komunikasi. Tapi satu hal, saya sudah kembali ke Kota Medan. Sampai singkat cerita, pada bulan April 2021 itu saya terserang COVID dengan gejala demam tinggi, kemudian batuk, dan juga sesak napas. Sesak napasnya itu luar biasa. Kalau dia sesak itu perasaan kita tuh napas ini rasanya hampir copot, Bapak Ibu. Jadi ketika saya sakit cukup lama, 1 bulan lebih. Jadi dalam waktu sakit itu saya juga sudah minum obat, sudah berganti-ganti obat sampai beberapa menteri, ada juga dengan bidang. Obat itu saya konsumsi, tapi sesak dan batuk ini juga masih belum hilang. Sampai pada suatu saat pada pertengahan bulan, waktu itu saya tertidur. Pada malam hari itu memang kondisinya itu pada yang paling lemah. Saya waktu itu tertidur, dan dalam tidur itu saya bermimpi bertemu dengan
seseorang yang saya yakini itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam mimpi itu saya duduk bersujud, dia berdiri dengan jubahnya yang putih. Kemudian saya berseru kepadanya, saya bilang, Tuhan, tolong aku Tuhan, aku sudah tidak tahan dengan kondisi yang seperti ini. Kalaupun misalnya Tuhan mau ambil aku pada saat ini, Tuhan gak usah lama-lama seperti itu. Tapi kalaupun Tuhan mau tolong, Tuhan tolong tunjukkan bagaimana caranya supaya aku bisa pulih dari sakit ini. Seperti itu ya. Setelah itu, jadi setelah saya berseru demikian, Tuhan tidak menjawab ya. Tuhan hanya melihat ke bawah seperti ini. Kemudian dia tampilkan seperti dalam kelihatan PowerPoint gambar seperti itu, presentasi gitu ya, macam room meeting. Dia hanya tampilkan jadi gitu sampai 3 atau 4 kali seperti itu. Saya terkejut ketika melihat itu. Saya terbangun waktu tengah malam itu sekitar jam 2 pagi. Saya terbangun, lalu saya duduk dan berdoa. Saya bertanyakan, Tuhan, apa maksud dari petunjuk yang Kau sampaikan tadi, gitu kan? Apa maksudnya? Jika saya berseru memohon kesembuhan darimu, Kau memunculkan wajah bertitik. Jadi keesokan harinya, kebetulan waktu itu karena apa? Karena waktu itu saya blokir, saya blokir. Kemudian saya buka yang kembali. Jadi waktu itu saya sapa dia, saya kabarkan bahwa saya sedang sakit. Kemudian keesokan harinya Guru Ginting datang bersama satu orang teman juga dari Kuala ini. Mereka membawa obat-obatan. Obat itu saya minum dan sudah mulai berkurang, tapi belum 100% pulih ya, sembuh. Sampai akhirnya komunikasi kami terus berlanjut ya, sampai akhirnya kami waktu itu Guru Ginting menyarankan untuk segera berobat ke praktek Dr. Elias Tarigan di Binjai. Nah, waktu itu kondisi saya, Bapak Ibu, sebetulnya masih sangat lemah, tapi dengan sebuah tenaga, dengan bantuan dengan yakin, saya berangkat juga, saya tempuh sendiri ke Binjai, saya bawa kendaraan sendiri. Dan akhirnya kami bertemu di klinik. Setelah diperiksa, kemudian diberikan obat oleh dokter, dan setelah saya minum obat itu beberapa hari, kondisi saya berangsur-angsur pulih dan saya bisa sehat seperti biasanya. Jadi saya sangat bersyukur, puji Tuhan, saya boleh diberi kesempatan kembali pada saat sakit itu. Sebetulnya saya sudah kehilangan harapan, dan saya sudah seperti tidak kuat, tidak sanggup lagi, karena kondisinya saat itu betul-betul memang sudah
sangat sangat tidak sanggup lagi gitu. Sementara waktu itu saya sendiri berada di rumah, kebetulan adik walaupun waktu itu ada, tapi hanya sesekali datang. Jadi saya bersyukur saya diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan bisa pulih, bisa sehat, dan dari situ saya mulai timbul keyakinan saya bahwasanya memang begitu inilah yang Tuhan hantarkan sebagai penolong yang sepadan buat saya. Samping itu juga dia juga banyak menolong saya dalam kerohanian saya, dalam mengenal firman Tuhan, dalam mengenal kebenaran firman Tuhan. Dia juga banyak menolong saya dalam hal itu. Di samping juga dalam hal-hal yang lain, baik dalam hal usaha, dalam hal hubungan keluarga, dalam hal pendidikan adik saya, dan juga dalam hal-hal yang lain. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga sedikit kesaksian yang saya berikan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya juga akan menceritakan bagaimana saya meyakini abang yang di sebelah saya ini adalah pasangan hidup saya yang diberikan oleh Tuhan. Saya mulai beriman kepada Tuhan Yesus ketika SMA. Saya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, bukan hanya untuk mengampuni dosa dan menjamin kehidupan yang kekal, tapi juga yang akan mengaturkan seluruh bagian dalam hidup saya. Salah satunya bagian teman hidup. Sebenarnya saya tidak terlalu banyak memikirkan teman hidup begitu pada waktu itu, karena kami terbiasa dididik setelah mengenal Tuhan, siapkan dulu pendidikan, jangan pacaran dulu. Mama juga bilang ada sekolah saja, ada rejabu, udah sekolah jangan rejabu, pilih salah satu. Itu yang dia katakan. Jadi saya memang tidak banyak memikirkan itu. Sampai tahun ketika saya kuliah tingkat 3, semester 5 saya kira ya, semester 5 saya sendiri di kos di Medan. Saya mendengarkan satu khotbah dari Bapak Pendeta Dian Saginting begitu. Khotbahnya diambil dari firman Tuhan yang tadi, Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan begitu. Bapak itu bilang Tuhan memandang laki-laki itu tidak baik kalau sendiri. Ternyata tanpa saya sadari, waktu itu firman Tuhan berbicara kepada saya, menyelidiki hati saya bahwa saya merasa nggak menikah juga nggak apa-apa, begitu ya. Wanita tidak menikah tidak apa-apa, laki-laki tidak menikah juga tidak apa-apa, selama dia mandiri, nggak nyusahin orang lain, kenapa rupanya? Itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi Tuhan mengatakan, kalau dalam pandanganku tidak menikah itu, laki-laki itu seorang diri tidak baik, kenapa pikiranmu memandang baik? Nogan kame, itu yang Tuhan katakan kepada saya. Pangkam nogan bangku. Ya, saya ingat waktu itu Tuhan bilang ada laki-laki yang tidak baik kalau sendiri. Dan kalau aku menetapkanmu menjadi pasangan hidupnya, nogan kakak gitu. Jadi waktu itu saya tunduk, memang saya bilang Tuhan, kalau Tuhan yang mengatakan tidak baik dan Tuhan mau saya menjadi penolong bagi orang lain, saya minta ampun kalau selama ini saya salah. Dan saya mau belajar dari sini ke depannya supaya pada waktunya nanti Tuhan akan mempertemukan saya dengan orang yang tepat juga. Begitu.
jagailah saya, jagailah laki-laki itu, jangan sampai satu pun di antara kami sampai menikah dengan orang yang salah, sampai Tuhan mempertemukan kami. Tahun 2016 kami bertemu dengan Abang, sempat ada komitmen seperti yang Abang bilang tadi. Tapi 2017 selesai begitu, dan Abang bilang kalau aku sudah selesai tak akan pernah kembali. Tapi hati saya kecewa begitu ya. Dalam hati saya nangis, sombong kali orang ini gitu. Lalu saya lapornya sama Tuhan. Tuhan, dia sudah pulang ke Palembang. Walaupun sempat kami berdoa supaya dia pulang ke Langkat begitu ya, ke Tanjung Pura. Lalu tapi walaupun dia sudah kembali ke Palembang, saya masih tetap berdoa untuk dia tiap hari. Ya, tiap hari saya mengingat itu tiap hari gitu. Lalu tahun 2019 ada banyak sebenarnya yang datang begitu. Tapi ketika mereka datang, tetap yang ada di hati saya dia gitu. Lalu 2019 saya nggak ingat bulan berapa, tapi ada salah satu keluarga gitu, keluarga Abang yang bilang, tahukah kamu Abang udah di sini gitu. Hati saya bahagia kali gitu. Tapi dia mau menikah gitu kan. Saya sedih lagi, sejenak bahagia tapi sedih lagi. Lalu saya lapor lagi sama Tuhan. Tuhan, dia sudah di sini gitu. Bukankah selama ini aku berdoa kalau dia orangnya bawa pulang kembali ke Langkat gitu. 2019 ada satu keluarga yang bilang dia sudah di sini. Bahagia memang saya. Tapi beberapa waktu kemudian ketika dia bilang dia akan punya rencana untuk menikah dengan orang lain, saya sedih memang. Tapi saya lapor lagi sama Tuhan. Tuhan, masa Tuhan antarkan dia pulang tapi nggak jadi? Kan satu dan Tuhan jawab lagi lah yang berikutnya gitu. Lalu saya berdoa seperti itu kepada Tuhan. Di tahun 2020 saya ya, di tahun 2020 akhir begitu, saya sudah sedikit agak ya sudahlah, saya sudah mulai menikmati menjadi wanita lajang begitu. Kan merdeka ya, pagi bekerja, pulang bekerja, mengerjakan banyak hal gitu. Saya mulai melupakan ya sudahlah begitu. 2020 sampai awal 2021. Di awal 2021 saya Januari Februari tidak berdoa lagi untuk pernikahan. Udah ya Tuhan, cukup gitu. Tapi kembali Tuhan bicara, ingatkah engkau Abraham begitu? Adakah janjiku kepada Abraham yang tidak kau tepati? Dari segala sesuatu yang itu baik yang Tuhan janjikan kepada Israel, tidak ada yang tidak digenapi. Kau bilang kau percaya, tapi kau berhenti gitu. Kembali saya minta ampun Tuhan, ampun kalau aku ragu. Ini sesi terakhir Tuhan. Aku berdoa sekali lagi untuk teman hidup. Dia sudah di sini, dan saya nggak tahu waktu itu dia sudah menikah atau belum. Tapi kalau memang dia orangnya, sekali lagi Tuhan, aku berdoa, jangan izinkan dia menikah sama siapapun. Seperti doa aku dahulu, jagailah aku, jagailah dia, supaya jangan ada satu pun di antara kami yang salah menikah dengan orang yang lain. Gitu. Lalu mungkin sekitar sebulan begitu ya, di awal April seperti yang Abang katakan tadi, dia kembali hubungi saya. Hati saya jujur saya bahagia sekali waktu itu gitu. Tuhan terima kasih, tidak ada janji Tuhan yang tidak Tuhan tepati. Lalu kondisinya sakit, tapi saya memang menjaga hati saya juga jangan kegeeran gitu. Jadi dia cuma mau minta tolong karena lagi sakit. Ya, tapi akhirnya kami bertemu beberapa kali. Lalu pernah Abang bilang begini, ayo kita berdoa. Saya tanya memang apa yang mau didoakan begitu. Doakanlah supaya kita bisa bersatu dalam pernikahan begitu.
saya memang tanya, tetap ke hati dulu, begitu tetap. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sekali lagi aku berdoa. Kalau ini orangnya, buatlah ada sesuatu yang dia pikirkan, bukan hanya tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, tapi sesuatu yang dia pikirkan dan dia kumpulkan untuk bisa berguna nanti bagi kemuliaan Tuhan, gitu. Lalu dalam kerjaan kami ada satu hal yang abang sampaikan memang kepada saya, yang dia doakan supaya inilah nanti yang kita doakan untuk bisa kita kerjakan bersama-sama bersama dengan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu sampai hari ini kami memang masih mendoakan itu. Itulah yang membuat saya yakin untuk melangkah akhirnya bersama dengan Pak Barus. Ya, doakanlah kami supaya Tuhan memberkati rumah nikah kami, bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat juga untuk sesama. Terima kasih.